Path analisis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel terikat endogen. Fungsi analisis jalur yang pertama itu untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Yang kedua, melalui analisis jalur akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen yang terakhir. Tujuan analisis jalur. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Dan yang terakhir, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogen atau lebih terhadap variabel dependen endogen lainnya. Contoh kasus, Departemen HRD pada sebuah PT ABC ingin melakukan sebuah mini riset untuk mengungkapkan hubungan antara pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan dampak selanjutnya terhadap kinerja pegawai bagi perusahaan. Pengambilan sampel data dilakukan terhadap karyawan di PT ABC dan diperoleh 50 data. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, lakukanlah analisis jalur guna menjawab apa yang ingin dibuktikan oleh manajer HRD PT ABC. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas adalah kompensasi X1 dan budaya organisasi X2, variabel terikat adalah motivasi Y, serta variabel intervening adalah kinerja Z. Pengambilan sampel data pada penelitian dilakukan terhadap karyawan di PT ABC yang berjumlah 50. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh tidak langsung yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z. Output yang ada adalah dari software SPSS. Di bagian variabel view pada bagian name, masukkan variabel terikat, variabel bebas, dan variabel interveningnya. Ubah pada bagian kolom desimal menjadi 3 karena pada data terdapat 3 angka di belakang koma. Lalu beri nama di bagian kolom label. Lalu masukkan data ke dalam data view. Untuk analisis data yang pertama, klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Pada variabel Y, masukkan ke dalam dependent dan variabel X1 dan X2 masuk ke dalam independent. Selanjutnya, klik OK. Maka akan keluar hasil output sebagai berikut. Nah, untuk menganalisis data yang kedua, lalu klik Analyze, selanjutnya klik Regression, lalu Linear. Nah, ubah di bagian dependen yang tadinya motivasi atau Y itu menjadi kinerja atau variabel Z. Selanjutnya, masukkan yang X1, X2 dan tambahkan yang motivasi tadi atau variabel Y tadi. Nah, selanjutnya klik OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Di sini adalah hasil dari diagram jalur yang kami dapatkan dari kedua hasil output yang kami analisis. Di sini ada kompensasi yaitu X1 yang berpengaruh langsung terhadap motivasi Y sebesar 0,735.
Selanjutnya ada budaya organisasi atau X2 yang berpengaruh langsung terhadap motivasi atau Y sebesar 0,231. Untuk mendapatkan error 1 setelah dihitung mendapatkan hasil 0,500. Lalu di sini ada kompensasi atau X1 itu berpengaruh langsung terhadap kinerja yang menghasilkan sebesar 0,351. Nah, lalu budaya organisasi atau X2 itu berpengaruh langsung terhadap kinerja sebesar 0,551. Lalu motivasi atau Y berpengaruh langsung terhadap kinerja itu sebesar 0,183. Di sini juga ada pengaruh secara tidak langsungnya, yaitu pengaruh kompensasi melalui motivasi terhadap kinerja, yaitu 0,735 dikalikan dengan 0,183 yang menghasilkan 0,134. Lalu ada pengaruh tidak langsung dari pengaruh budaya organisasi melalui motivasi terhadap kinerja, yaitu 0,231 dikalikan dengan 0,183 yang menghasilkan 0,042. Apakah kompensasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi? Nilai signifikansi dari variabel kompensasi sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi atau tolak H0. Nah, untuk nilai signifikansi variabel budaya organisasi itu sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi atau tolak H0. Apakah kompensasi, budaya organisasi, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja? Nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,001 lebih kecil 0,05. Maka variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja atau tolak H0. Nilai signifikansi variabel budaya organisasi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Maka variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja atau tolak H0. Nilai signifikansi variabel motivasi sebesar 0,105 lebih besar 0,05. Maka variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja atau gagal tolak H0. Apakah kompensasi dan budaya organisasi melalui motivasi berpengaruh terhadap kinerja? Pengaruh langsung yang diberikan kompensasi terhadap kinerja sebesar 0,735. Sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui motivasi terhadap kinerja adalah perkalian antara nilai beta kompensasi terhadap motivasi dengan nilai beta motivasi terhadap kinerja, yaitu 0,735 dikali dengan 0,183 menghasilkan 0,134. Pengaruh langsung sebesar 0,735 dan pengaruh tidak langsungnya itu sebesar 0,134. Berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kompensasi melalui motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau gagal tolak H0. Pengaruh langsung yang diberikan budaya organisasi terhadap kinerja sebesar 0,231. Sedangkan pengaruh tidak langsung budaya organisasi melalui motivasi terhadap kinerja adalah perkalian antara nilai beta budaya organisasi terhadap motivasi dengan nilai beta motivasi terhadap kinerja, yaitu 0,231 dikali 0,183 menghasilkan 0,042. Pengaruh langsung sebesar 0,231 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,042 berarti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung budaya organisasi melalui motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja atau gagal tolak H0.